Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Uzim Betakin. Saya dari kelompok 6, jadi 03 SAKM 004. Halo, perkenalkan nama saya Reksi Dharma Saputra. Saya dari kelas 03 SKM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perpajakan pada UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, UMKM merujuk pada bisnis atau usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi pendapatan, jumlah karyawan, maupun modal yang digunakan. UMKM seringkali merupakan tulang punggung ekonomi dalam banyak negara, karena mereka memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut undang-undang, definisi UMKM dapat bervariasi. Di Indonesia, UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut undang-undang tersebut, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah modal, nilai penjualan, dan jumlah karyawan. Kriteria ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kelompok UMKM berdasarkan perpajakan. UMKM dengan penghasilan bruto tertentu. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 dari penghasilan brutonya. Sedangkan UMKM dengan status PKP. UMKM dengan status PKP ini artinya sudah memiliki omset bruto lebih dari 4,8 miliar setahun dan hanya boleh menggunakan tarif PPh normal. Tarif PPh normal adalah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yakni 25%. Kriteria UMKM berdasarkan omset. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Usaha kecil. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta dan hasil penjualan setiap tahunnya antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Di sini ada kewajiban pajak pada UMKM. Dalam setiap usaha memiliki kewajiban pajak yang berbeda. Menurut Undang-Undang Usaha, mikro jelas bukan merupakan objek atau subjek pajak, sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan atau tidak dikenakan pajak, hanya UMKM saja. Yang pertama itu ada bulanan. Itu diantaranya ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21, kemudian ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 26, kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2, kemudian ada PPh final UMKM PP 23 2018 atau pajak final UMKM, kemudian ada PPN. Kemudian seterusnya ada yang tahunan yaitu PPh badan. Kemudian ada subjek pajak pada UMKM. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP 23 tahun 2018, WP berikut yang masih boleh menikmati PPh final 0,5% diantaranya yaitu WP orang pribadi, kemudian WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, CV atau komanditer vennootschap, kemudian ada firma atau perseroan terbatas yang disebut PT yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun pajak. Itu artinya baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan menjadi subjek pajak UMKM. Kemudian ada objek pajak UMKM. UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omset peredaran bruto usaha. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM adalah yang pertama itu ada penghasilan dari usaha. Yang kedua itu ada peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Kemudian yang terakhir ada omset di total dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang, tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Mungkin itu saja materi singkat dari kelompok kami yang berjudul Aspek Perpajakan pada UMKM. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.